Statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari mulai dari mengumpulkan data, mengelola data untuk disusun, disajikan, kemudian dianalisa dan disimpulkan secara teliti dan benar. Di sini kita akan melihat di dalam penyajian data, data tunggal, dan data berkelompok. Nah, selanjutnya perhatikan anak-anak. Yang pertama, itu kita akan membahas mengenai tabel. Kemudian selanjutnya kita perhatikan ada data. Kita perhatikan di situ data dari tabel 9, 23 dan itu semua data-data itu akan kalian masukkan ke dalam tabel. Nilai dan frekuensi. Nah, nilainya kita masukkan 9 itu ada berapa kali? Nanti kalian perhatikan ya, angka mana yang kembar itu masuk ke dalam frekuensi. Seperti nilai 9 ada berapa kali? 2 kali kan? Berarti frekuensinya. Nah, dan nilai kembar dia 2. Nah, berarti frekuensinya 2. Oke. Nah, angka 12 sebanyak berapa kali? 3. Nah, perhatikan. Dan selanjutnya begitulah seterusnya. Sudah, itu dalam bentuk tabel dan kita sajikan bentuk data. Jadi kita perhatikan di mana nilai yang mempunyai angka paling besar, ya kan? Masuk ke diagram batang. Perhatikan diagram batangnya. Yang pertama tadi sudah tabel, kedua dalam diagram batang kalian masukkan. Nah, bentuknya seperti ini. Perhatikan nilai letaknya di bawah atau di X dan frekuensi di samping atau Y. Nilainya mulai dari angka 9, 12, 17, dan 23. Nah, kita tinggal memasukkan dan mencocokkan nilai ke dalam frekuensi. Perhatikan frekuensinya 9 ke angka 2. Nah, itu kita perhatikan 12 ke 3. Oke. Selanjutnya 17 ke angka 1, 23 ke angka 6. Itu dalam diagram batang. Kemudian anak-anak, selanjutnya kita perhatikan jika nanti dalam penyajian diagram batang ini kalian ambil nilai itu di posisi X ya nak ya. Nah, pelajari, kita lihat selanjutnya. Next, yang bagian ketiga diagram garis. Berbeda ya diagram batang dengan diagram garis tapi kita tetap membuat yang namanya grafiknya. Diagram garis tetap juga posisi itu nilainya di posisi X dan frekuensinya di posisi Y. Masukkan nilainya dan frekuensinya. Nah, kalian buat juga garis-garisnya ya nak ya, jangan salah. Nah, kalian temukan dari nilai, kalian cocokkan ke frekuensinya. Oke. Kalian satukan, sambung, kemudian tarik garis dan titik, temukan hasil garis nilai dan frekuensinya. Selanjutnya sudah paham dari tabel, diagram batang dan diagram garis. Satu lagi, yang keempat diagram lingkaran. Kita buat sebuah lingkaran. Kemudian perhatikan sudut A sama dengan banyak A per banyak seluruh data kali 360 derajat karena dia satu putaran penuh ya, seperti jarum jam dari awal sampai ke awal kembali. Jadi satu putaran penuh ya nak, itu rumusnya. Kemudian sudut nilai 9 sama dengan 2 per 12 kali 360 derajat. Nah, kita lihat ya, kita memasukkan sudut nilainya itu dari nilai, dari angka nilai. Itu rumusnya, tinggal memasukkan sudut nilai 12 pun demikian begitu ya nak ya. 3 per 12. Jadi yang di atas itu frekuensi, banyak A itu frekuensi. Ya, banyak A itu frekuensi, banyak seluruh data ada 12.
Perhatikan, frekuensi itu banyak seluruh data ya, kali 360. Nah, biar bisa nanti kalian membentuk sebuah diagram lingkarannya. Perhatikan rumusnya ya nak ya, itu yang sudah ibu kotakin. Disimak, dipahami. Jadi jawabannya adalah 23, itu banyaknya data paling besar. Yang kelima, diagram batang. Diagram batang daun, kita perhatikan, kita simak. Kita buat juga sebuah tabel batang daun. Kalian jangan lupa tuliskan ya. Ini berbeda dengan tabel ya. Memang dia seperti cara pembuatan tabel. Artinya batang itu dari angka 1 dia. 0, 1, 2. Jadi artinya dia dibariskan, diurutkan. Seperti 99 itu letaknya 0, dimulai dari angka 0. Nah, 12, 12, 12 itu 1. Dan 17 selanjutnya ke 23 angka paling besar. Jadi yang sedang, yang kecil, sedang, dan angka besar. Itu kedua. Jadi ingat, angka 0 itu daunnya ada berapa? Untuk peletakan daunnya ada 2, 9 dan 9. Itu maksudnya. Sedangkan 1 itu ada 2, 2, 2, 7. Perhatikan angka yang sebelah kanannya ambil. Sudah, selanjutnya dalam penyajian data berkelompok. Perhatikan. Penyajian data itu akan dibentuk ke dalam data berkelompok atau TDF, histograf, poligon, OGIF. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi atau TDF. Datanya sudah kita sediakan. Perhatikan, kita akan memasuki dalam bentuk tabel distribusi frekuensi TDF. Lihat ya anak-anak. Nilai, kita masukkan angka nilai dan frekuensinya ke dalam bentuk tabel seperti tadi juga ya. Kita simak, datanya 1, kita masukkan ke dalam nilai 1 sampai 5, 6 sampai 10, 10 sampai 15, berarti ada 4 ya, ada 5, 1 ke 5, 6 ke 10, 11 ke 15, dan demikian sampai 30, sampai mana batas akhirnya. Jadi 1 sampai 5 itu ada berapa? 3, kan ada 3 itu ya, karena terus 6 sampai 10 ada berapa? Tuh ada 5. Demikian 11 sampai 15 ada 8, 16 sampai 20 ada 7, 21 sampai 25 ada 5, 26 sampai 30 itu ada 2. Nah, perhatikan ya. Dari data kita bisa akan membuat tabel distribusi frekuensi atau TDF. Nah, kita ambil yang posisi paling banyak, yaitu 11 sampai, di antara 11 sampai 15, yaitu frekuensinya adalah 8. Nah, kemudian kita akan bikin itu namanya batas bawah atau BB. Ada 11 ya, batas atas atau BA itu 15. Nah, berarti yang di bawah 11, yang di atas 15. Jadi rumusnya adalah TB sama dengan BB kurang 0,5 sama dengan 10,5. Nanti perhatikan ya nak ya. Kenapa dapat 10,5 di antara 11 ya kan? Paling bawah ambil 10,5. Kalau TA karena dia nak dikurang 0,5. Nah, jadi kalau BA itu tambah 0,5, jadi dia tambah 0,5, berarti 15,5. Jadi C sama dengan TA. TA itu tadi sudah tahu ya. Nah, jadi TA kurang TB sama dengan 5. Ya, tuh perhatikan ya. 21 kurang 26. Di antara 25, 30 itu perhatikan yang bawah, yang atas ya. Nah, XI itu rumus XI sama dengan 1/2 kali BA tambah BB sama dengan 13. Nah, dipelajari, disimak, dipahami, kalau bisa dicatat kembali ke buku catatannya ya nak. Yang kedua, histogram dan poligon. Perhatikan. Yang kedua ini kita akan membuat tabel grafiknya. Tepi kelas yang paling bawah ya, yang di samping kiri itu frekuensinya. Nah, kita akan membuat nilainya di tepi kelas. Perhatikan. Itu sudah kita buat ya, 0,5. Karena dari 1 kan dia tepi bawahnya kan 0,5, tepi atasnya dia penambahan 0,5 ya karena. Nah, ini dia
Simak, perhatikan. Kita akan membentuk dari tepi kelasnya. Itu kalian akan buat tepi kelas, baru tinggal memasukkan biar dicocokkan ke frekuensinya. Oke. Frekuensinya jangan lupa buat angkanya ya. Angka 3, 5, 8, 7, 5, dan 2. Itu masukkan ke frekuensi. Dan tepi kelas itu dapatnya dari nilai ya nak ya, dan kembali ke rumus yang di samping kiri. Perhatikan yang sudah Bu Nova buat. Setelah dapat, kalian hubungkan titiknya. Itulah dikatakan histogram, dan yang paling kecil itu poligon, paling besar histogram. Nah, yang ketiga frekuensi kumulatif. Di frekuensi kumulatif kalian akan baca nanti pengertiannya biar kalian pahami selanjutnya. Frekuensi kumulatif kurang dari, dihitung dari banyaknya data yang kurang dari nilai tepi atas setiap kelas interval. Itu maksudnya ya. Nah, jadi kalian akan bentuk frekuensi kumulatif kurang dari. Itu juga kita pakai tadi tabelnya ya. Berarti 3 kumulatif kurang dari. Nah, perhatikan. Jadi 3 tambah 5 itu 8. Frekuensi kumulatif kurang dari ya. Jadi 3 tambah 5 tambah 8 berarti 16 ya kan. Nah, 8 tambah 8. Jadi 3 tambah 8 tambah 16. Demikian seterusnya nak ya. Jadi dipahami dulu contoh-contohnya ya, biar bisa nanti paham untuk membuat selanjutnya. Sekarang histogram dan poligon kita perhatikan. Nah, kita akan membuat kembali tepinya, tepi kelas dan frekuensi kumulatif. Oke. Itu 3, 8, 16, 23 sudah dengan besar dayanya ya, besar frekuensinya sampai tingkatan ke atas dari yang terendah. Itulah dikatakan ogive positif. Nah, frekuensi kumulatif lebih dari, dihitung dari banyaknya data yang lebih dari nilai tepi bawah setiap kelas interval. Frekuensi kumulatif, masukkan lagi tabelnya ya nak, anak-anak Bu Nova. Nah, jadi dia paling terendahnya angka 2 ya kan. Nah, perhatikan 2, 5, 2. Jadi nanti kalian lihat frekuensi kumulatif lebih dari itu dia dihitung dari bawah ya nak ya. Paling terendahnya kan 2. Tadi berbeda dengan frekuensi kumulatif kurang dari. Ini lebih dari, berarti dari bawah. 2. 2 tambah 5 7 ya kan. 7 tambah 7 14. Nah, ya kan. Kemudian 14 tambah 8. Perhatikan. Nah, itulah selanjutnya ya. Nah, begitulah cara mengerjakan frekuensi kumulatif lebih dari. Dia terhitung dari bawah nak, dari yang paling bawah. Berbeda dengan frekuensi kumulatif kurang dari ya, karena oke. Kemudian kita masukkan frekuensi kumulatif lebih darinya, mulai dari tingkat atas sampai terendah. Sesuai dengan tepi kelasnya ya nak, bukan asal kita buatin ya nak ya. Terus kita temukan titik garisnya, kita tarik. Nah, jadi kalian nanti membuat di buku itu kalau bisa pulpennya jangan satu warna ya nak, biar nanti nampak ya. Kalau bisa ada tinta merah dan yang lainnya. Itulah dikatakan ogive negatif. Dari kita tarik titik garisnya itu dinamakan turun, ogive negatif. Sedangkan naik tadi apa nak? Nah, kalian baca ya, kalian simak. Terima kasih, sampai jumpa, salam sehat, dan selanjutnya kita akan belajar di season berikutnya. Yes, I can.